Pandemi COVID-19 telah mendorong para pelajar dari seluruh jenjang harus melanjutkan pendidikan dari rumah. Mungkin di awal-awal pelaksanaan para pelajar merasa masih mampu untuk melakukan hal demikian, terutama itu terjadi pada pertengahan semester genap. Dan ya, karena memang masih di pertengahan, mungkin mereka masih dimaklumi untuk kendala-kendala yang diterima selama pembelajaran jarak jauh. Namun nyatanya banyak sekali pelajar yang mengeluhkan betapa tidak kondusifnya pembelajaran jarak jauh ini. Mulai dari ketersediaan sarana-prasarana yang sangat terbatas seperti sinyal internet yang mungkin tinggal yang jauh dari kota, lalu gawai yang mungkin tidak semua orang punya, kurangnya waktu istirahat karena batas waktu antara pembelajaran dan istirahat itu tidak jelas. Dan hal ini menyebabkan pelajar merasa kesulitan hingga bahkan enggan untuk belajar. Dan bahkan beberapa kasus ada nyawa yang terenggut hanya karena tidak bisa menerima tekanan yang diberikan oleh pembelajaran jarak jauh. Jika diperhatikan dengan baik, sebenarnya banyak sekali keluhan-keluhan mengenai pembelajaran jarak jauh, dan ini sangat ramai terdengar di seluruh penjuru media sosial dari segala jenjang hingga terdengar oleh Bapak Menteri kita. Dan setelah itu muncullah SKB Panduan Pembelajaran untuk luar jaringan pada semester depan. Namun ya, ini masih dilakukan terbatas dan sebagian masih akan dilakukan pembelajaran jarak jauh untuk kondisi-kondisi tertentu. Hal ini sebenarnya wajar karena jika mengikuti kasus harian COVID-19, kasus sudah menyentuh bahkan hingga angka 6.000 per hari. Dan ya, sebenarnya ini bukan waktu yang tepat untuk dilakukan pembelajaran secara luar jaringan dengan serentak. Dan ya, sebenarnya kembali lagi ke yang tadi, ini semua masih dalam bentuk rencana. Jadi ya, setiap waktu bisa berubah. Kemungkinan terburuknya, pembelajaran jarak jauh lagi. Oke, dikatakan nanti akan dilakukan pembelajaran jarak jauh lagi. Kira-kira siap atau enggak? Ya, mungkin banyaknya tidak siap ya. Karena memang sudah we cannot do this anymore. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan belum siap, aku pengen coba kasih beberapa tips gimana caranya bisa survive di pembelajaran jarak jauh ini. Ini aku buat agar lebih umum sih untuk segala jenjang. Jadi ya semoga bermanfaat. Yang pertama, stick sama jadwal tapi fleksibel. Meskipun kalian di rumah aja, kalian jangan sampai terlena sama kebiasaan dan kebebasan yang ada di rumah. Kalian harus sadar bahwa ada tanggung jawab yang harus dijalankan, itu ya belajar. Tapi ya biar nggak jenuh dan nggak cepet stres, kalian bisa buat itu fleksibel sih. Jadi kayak ambil waktu istirahat lebih sering kalau memang sedang padat jadwalnya. Tapi harus komitmen gitu ke diri sendiri. Kalau nanti harus balik lagi fokus gitu. Dan mungkin untuk yang masih bisa belum mengatur diri sendiri, boleh minta bantuan sih ke rekan-rekan kamu gitu untuk diingatkan. Mungkin orang tua juga bisa dilibatkan. Jadi ya intinya harus bisa tanggung jawab sih. Meskipun ya kita di rumah dan kita merasa bebas di rumah, tapi ya pembelajaran itu harus tetap dilakukan. Lalu yang kedua itu beri insentif. Ini nanti mungkin ada saatnya kayak hari-hari itu rasanya berat banget karena tugas-tugas yang numpuk dan bahkan sampai bingung mau mulai dari mana. Ini biasanya malah bikin kamu demotivated dan burn out. Jadi kayak kamu nggak mau ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya cara ngakalinnya ada dua, antara kamu puas-puasin malesnya dulu atau mulai dulu tapi nanti janji kamu ke diri sendiri bakal kasih semacam kayak insentif ke diri sendiri. Mungkin kayak tidur seharian nantinya gitu ketika memang sudah kosong, atau mungkin seblak, I don't know, mungkin hal-hal yang kayak gitu yang nanti yang dijadikan insentif. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini bisa jadi misleading sih. Contohnya kayak gini, kamu ada tugas bikin esai 5 halaman, tapi baru 2 kalimat nulis itu kamu udah nge-treat kamu gitu dengan memberikan insentif tadi. Dan itu malah jatuhnya kayak malas-malesan, cuman memang diselingi dengan makan gitu. Jadi ya tetap hati-hati aja. Jangan sampai ya mengabaikan tujuan awalnya. Yang ketiga ini
Olahraga. Enggak. Kamu nggak harus sampai ke gym gitu untuk olahraga atau harus lari berkilo-kilo jauhnya. Tapi kayak mungkin banyakin jalan kayak maksudnya jalan di sekitar rumah gitu, atau mengurangi waktu untuk duduk atau diam di tempat. Soalnya kalau kelamaan duduk biasanya memang jadi males bawaannya. Tapi kalau misalkan kamu selingi jalan atau berdiri gitu setiap 15 menit atau 30 menit sekali, itu percaya atau enggak bakal bikin otak fresh sih. Jadi ya mungkin patut dicoba. Dan kalau aku boleh kasih saran, aku rekomendasikan kalau misalkan memang mau fokus di saat-saat waktu yang kamu fokus, kamu jangan duduk tapi berdiri ngerjain sesuatunya itu. Itu bisa jadi tugas atau apa gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngerjainnya secara berdiri, sebenarnya aku masih belum paham sih gimana mekanismenya. Cuman secara tidak sadar kita malah jadi fokus gitu, jadi konsentrasi untuk bisa mengerjakan tugas itu. Jadi ya mungkin bisa dicoba kalau misalkan jenuh gitu melakukan hal yang itu terus, duduk terus, mungkin bisa dicoba untuk berdiri gitu. Mungkin awalnya memang agak sakit di kaki, tapi ya kalau misalkan dibiasakan itu jadi biasa sih. Dan efeknya sangat bagus buat aku sendiri ya, karena memang jadi lebih fokus, bisa ngerjain banyak hal dan selesai semua tugas-tugasnya. Lalu yang keempat, istirahat. Jadi memang segila-gilanya deadline itu tetap harus istirahat sih untuk aku ya, prinsip aku. Soalnya kalau misalkan otak kamu udah capek, gak akan bikin tugas kamu lebih kelar lebih cepat gitu loh, malah bikin kamu keteteran nantinya karena kamu kurang istirahat dan kamu malah jatuh sakit dan sebagainya. Karena itu pengalaman pribadi sih sebenarnya. Jadi pernah ada tugas seabrek dan ya aku paksain untuk terus ngerjain, akhirnya aku sakit dan malah tugasnya keteteran di akhir. Tapi juga pernah aku coba, jadi meskipun tugasnya seabrek gitu dengan deadline yang sangat-sangat dekat antara satu sama lain, dan saat aku punya waktu istirahat, aku gunain untuk istirahat, dan ternyata tugasnya bisa lebih selesai lebih cepat gitu. Jadi ya mau gimana pun keadaannya, kalau memang sudah waktu istirahat, mending dipakai untuk istirahat sih. Karena ya otak yang kelelahan itu nggak akan membuat kamu jadi lebih produktif sebenarnya, bahkan sebaliknya. Jadi ya lebih baik tahu waktu istirahat aja. Well, sebenarnya cuma itu aja sih. Dan ya, tips-tips tadi itu sebenarnya berdasarkan pengalaman aku sih, dan memang it works. Jadi ya, aku harap tips-tips yang tadi bisa membantu kamu bisa survive juga jika memang pembelajaran jarak jauh ini masih berlangsung hingga semester depan. Jadi ya, semoga bermanfaat, and jaga kesehatan, terutama protokol kesehatan yang 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan sebisa mungkin gak keluar rumah sih, karena memang kasus yang kembali naik lagi. Jadi ya, stay safe and see you next time. Anyway, terima kasih karena udah nonton lagi video aku, karena memang ini buat tugas KKN dan setiap view-nya kan sangat bermanfaat buat nilai aku KKN nanti di akhir. Jadi ya, aku sangat berterima kasih buat melihat, dan semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan, dan mungkin kebaikan kalian akan dibalas nanti. Jadi ya, see you next time.